Assalamualaikum, hai teman-teman. Ketemu lagi di channel Boy Story. Malam ini kita ada cerita yang lumayan spesial nih. Karena kita mau ketemu sahabat lama, teman waktu SMP dulu, ada Fajri sama Habib. Nah, udah hampir setahun lebih kita nggak ketemu nih, karena Fajri ini kerjanya di perkapalan asing. Bayangin, bisa 7-8 bulan hidupnya di tengah laut. Jadi jarang banget nongol. Kalau Habib ya sibuk kerja juga, jadi kesempatan ngumpul gini emang jarang banget. Makanya malam ini kita manfaatin momen buat nongkrong bareng. Tempat yang kita tuju yaitu Naka Signature, salah satu tempat ngopi hits di Palembang yang bukanya itu 24 jam. Jadi kapanpun bisa nongkrong. Gas saja. Lokasinya ada di Jalan Riau, Bukit, dekat Universitas Sriwijaya. Aku sendiri start dari Komperta Pelaju, jaraknya sekitar 14 kiloan. Kalau ngikutin maps, kira-kira 30 menit perjalanan. Apalagi malam gini jalanan lebih lengang, gak terlalu macet. Oke, langsung aja kita gas dari Komperta. Nah, kayak biasa nih, rutenya hampir sama kayak video-video riding sebelumnya. Dari Pelaju, tembus ke Jalan Ahmad Yani, dan nanti ketemu dengan landmark kebanggaan Palembang. Apa teman-teman? Ya, Jembatan Ampera. Tapi bedanya malam ini, setelah turun dari Ampera, kita nggak belok ke kanan ke Jalan Sudirman, tapi lurus aja menuju Jalan Merdeka ke arah KI alias Kambang Iwa. Nah, perjalanan kita masih panjang nih teman-teman. Jadi, aku mau ajak kalian ngobrol santai aja biar nggak bosen. Sekarang kita bahas hal-hal yang lagi rame di 2025 nih. Pertama, dunia otomotif. Lagi heboh banget soal motor dan mobil listrik di Indonesia, terutama motor nih. Mulai dari brand lokal sampai brand besar, berlomba-lomba ngeluarin model baru. Bahkan ada yang desainnya kayak sport bike beneran, tapi pakai tenaga listrik. Dan charging stationnya juga makin banyak sekarang teman-teman. Jadi orang-orang itu makin pede buat beralih. Tapi tetap aja ya kan, suara knalpot motor bensin itu masih punya tempat di hati kita. Bener nggak? Kalau kalian sendiri tim mana nih? Tim bensin dengan suara yang bikin merinding, atau tim listrik yang lebih ramah lingkungan? Nah, kalau kita bahas pelan-pelan, dua-duanya punya plus minus masing-masing. Kalau motor bensin jelas ya, udah terbukti tahan banting. Suara knalpotnya tuh punya karakter, ada jiwanya sendiri. Isi bensin pun gampang teman-teman, pom bensin ada di mana-mana. Tinggal isi langsung gas lagi. Cuma kekurangannya yaitu polusi lebih besar dan biaya harian bisa jadi lebih tinggi. Apalagi kalau bensin naik harganya. Nah, sementara untuk motor listrik, kelebihannya jelas ramah lingkungan. Suaranya halus banget. Cocok buat yang pengen riding lebih tenang. Terus biaya operasionalnya juga lebih murah. Tinggal ngecas aja. Tapi kekurangannya yaitu masih terbatas di jarak tempuh. Kalau baterai habis di jalan, kita nggak bisa langsung isi 5 menit kayak di SPBU. Harus cari charging station dulu. Tapi intinya bukan soal mana yang lebih bagus, tapi lebih ke kebutuhan masing-masing. Kalau kalian hobi touring jauh, mungkin motor bensin masih lebih fleksibel. Tapi kalau buat harian dalam kota, motor listrik juga jadi pilihan yang menarik. Yang penting, dua-duanya sama-sama bisa bikin kita nikmatin perjalanan. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal mesinnya, tapi cerita dan momen di jalan yang bikin riding itu berkesan. Mudah-mudahan kita dicukupkan dengan rezeki yang melimpah. Jadi, kalau mau beli motor, bisa tinggal pilih aja nih teman-teman. Mau yang sport bike, entah itu listrik atau bensin, ya sesuai kemauan kita lah. Kita bisa pilih sesuka hati kita. Ngomong-ngomong soal rezeki, kadang kita sering khawatir nggak sih? Rezeki aku cukup nggak ya? Gimana masa depan? Gimana kerjaan? Padahal kalau dipikir, rezeki itu udah diatur sama Allah dari kita lahir sampai nanti pulang.
Coba deh kita ingat, setiap orang itu udah punya jatah rezekinya masing-masing. Ada yang lewat kerja kantoran, ada yang lewat usaha, ada juga yang lewat hobi, kayak kita motovlog gini. Yang penting kita ikhtiar, usaha maksimal, terus jangan lupa doa. Rezeki itu juga nggak selalu soal duit. Bisa aja bentuknya kesehatan, sahabat yang baik, bahkan ketenangan hati. Kayak malam ini nih contohnya, bisa ketemu sahabat lama setelah setahun nggak jumpa. Itu juga rezeki yang nggak semua orang bisa dapetin. Ada juga nih pepatah yang bilang, kalau rezeki itu nggak pernah salah alamat. Jadi jangan iri sama orang lain, karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Tugas kita cuma sabar, ikhlas, sama terus berusaha. Dan yang paling penting, rezeki itu kadang datang lewat cara yang nggak kita sangka-sangka. Kayak misalnya ketemu orang baru di tempat nongkrong. Bisa jadi itu jembatan rezeki. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Siapa tahu dari situlah Allah bukain jalan. Nah, ini kita lurus lagi teman-teman. By the way, balik lagi ngomong masalah tongkrongan atau nongkrong. Sekarang tuh nongkrong udah jadi lifestyle banget ya nggak? Anak muda kalau nggak ngopi kayaknya ada yang kurang. Bahkan tempat kopi sekarang banyak yang konsepnya unik. Ada yang bawa-bawa tema industrial, ada yang ala-ala Jepang, ada juga yang konsep outdoor jungle vibes. Nah, kalau aku sih lebih suka yang suasananya tenang, tapi tetap ada musik. Jadi ngobrol lebih ngalir, tapi tetap ada alunan musik gitu teman-teman. Dan sebenarnya ada beberapa hal positif juga nih dari nongkrong. Pertama, nongkrong itu bisa jadi tempat healing setelah kerja atau kuliah seharian. Ketemu teman, ngobrol ngalur ngidul, bikin pikiran lebih fresh. Kedua, nongkrong itu bisa jadi ajang silaturahmi. Kayak malam ini nih, bisa ketemu Fajri dan Habib setelah hampir setahun nggak jumpa. Tapi ya, semua hal kalau berlebihan juga nggak baik. Kalau nongkrong tiap hari, apalagi ngopi terus-terusan, dompet bisa jebol, badan juga bisa protes. Jadi, nongkrong itu bagus, tapi secukupnya aja. Biar tetap ada waktunya buat produktif, buat keluarga, dan buat istirahat. Intinya, nongkrong dan ngopi itu asik banget buat nambah cerita dan mempererat hubungan. Asal jangan sampai bikin kita lupa kewajiban. Oke, lanjut perjalanan. Sekarang kita masuk ke Jalan Dr. Wahidin. Nah, di sini lalu lintas agak sepi. Jadi enak banget buat jalan santai. Ngomong-ngomong, selain motor listrik, tahun 2025 ini lagi rame juga tren dunia digital. AI sekarang dipakai nih di mana-mana. Bahkan ada penyanyi Indonesia yang konsernya full pakai suara AI. Jadi kayak hologram gitu. Gila kan? Kayak dunia makin futuristik aja. Lanjut belok kiri ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus lurus sampai ketemu lampu merah. Oh iya, contoh paling sederhana. Sekarang banyak orang pakai AI buat bantu kerja harian. Mau bikin desain, tinggal masukin ide, jadi gambar. Mau bikin caption Instagram atau nulis laporan, tinggal kasih keyword, langsung kelar. Bahkan, ada AI yang bisa jadi translator real time. Jadi, ngobrol sama orang luar negeri pun nggak ribet lagi nih teman-teman. Tapi ya, semua ada sisi positif dan negatifnya. Kalau terlalu tergantung sama AI, kadang bikin orang jadi males mikir sendiri. Kreativitas bisa tumpul, dan ada juga isu soal lapangan kerja yang diganti sama mesin. Apalagi kalau data pribadi nggak dijaga, bisa jadi masalah privasi. Intinya, AI itu kayak pisau nih teman-teman. Kalau dipakai buat masak, bermanfaat. Tapi kalau salah pakai, bisa melukai. Jadi balik lagi ke manusianya. Gimana cara kita manfaatin teknologi ini buat hal-hal baik tanpa ninggalin nilai kemanusiaan. Di sini kita stop bentar teman-teman. Lalu lanjut ambil ke kanan sedikit ke arah puncak Sekuning. Nah, jalan ini udah agak menanjak. Ya, namanya aja bukit, walaupun nggak bukit-bukit banget.
Jadi sambil santai kita nikmatin suasana malam Palembang. Oke, perjalanan kita hampir sampai nih. Tapi sayangnya video sempat kepotong pas mau belok kiri ke Jalan Riau. Gak apa-apa, karena bentar lagi kita udah nyampe tujuan. Dan bener aja, setelah hampir 30 menit kita riding, akhirnya sampai juga di Naka Signature. Tempatnya rame banget walaupun udah jam 9 malam nih teman-teman. Kebanyakan yang nongkrong ya anak-anak muda Palembang. Vibes-nya hidup banget. Oh ini yo, kamu keluar lagi yo. Ada kuasa ini. Yo masuk. Nah, si Fadri ternyata udah duluan sampai di sini. Katanya dia nunggu lumayan lama, soalnya tadi motorku sempat ada trouble kecil. Tapi alhamdulillah udah aman. Sayangnya Habib malam ini batal nih gabung karena ada kerjaan mendadak. Jadi ya akhirnya cuma kita berdua aja yang ngopi malam ini. Suasananya di Naka Signature ini bener-bener enak. Ada pilihan indoor buat keluarga, ada juga outdoor buat teman-teman yang mau ngerokok sambil nongkrong. Kadang ada live musik, kadang juga DJ nih kalau lagi weekend. Jadi lengkap banget. Kita pun pesan kopi, duduk, terus ngobrol ngalor ngidul alias bekelakar ala wong Palembang. Dari cerita-cerita SMP dulu sampai obrolan masa depan, udah kayak flashback 16 tahun pertemanan. Yang bikin nyaman juga, tempat ini nggak terlalu ribet. Meskipun rame, tetap ada space buat santai. Musiknya syahdu, cocok banget nemenin malam. Tapi ya, jangan sampai kena copyright. Dan jujur, momen kayak gini tuh yang mahal. Nggak tiap hari bisa ketemu teman lama, apalagi yang sama-sama sibuk. Kadang kita lupa kalau waktu itu cepet banget jalan. Tiba-tiba udah setahun nggak ketemu, tiba-tiba udah 16 tahun aja temenan. Jadi buat kalian juga, jangan lupa sisihin waktu buat sahabat lama, karena mereka lah yang dulu pernah jadi bagian cerita hidup kita. Oke teman-teman, segitu dulu perjalanan kita di Boy Story kali ini. Malam yang sederhana tapi penuh cerita. Siapa tahu di kesempatan berikutnya kita bisa nongkrong bareng kalian juga. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Biar makin banyak cerita seru yang bisa aku bagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out.